Saudara, Kejaksaan Agung menegaskan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina yang sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara harus segera ditahan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan putusan hukum terhadap Sylvester sudah berkekuatan hukum tetap sehingga pihaknya akan mengeksekusi putusan hakim itu. Sylvester Matutina, saudara, dilaporkan oleh kuasa hukum Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kalla ke Barreskrim Polri pada Mei 2017 lalu. Ia dianggap telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap JK melalui sebuah orasi. Pada 2019, saudara, Sylvester divonis 1 tahun 6 bulan penjara atas perbuatannya. Namun hingga kini ia belum menjalani hukuman tersebut. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Sudah inkrah. Sementara itu, saudara, Sylvester Matutina mengklaim telah berdamai dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kalla. Sementara itu, soal proses hukum, Sylvester pun mengklaim sudah menjalaninya dengan baik, hanya saja tidak diberitakan media massa. Sebelumnya, saudara, Roy Suryo dan juga tim advokat anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu pekan lalu untuk meminta Kejaksaan Negeri mengeksekusi Sylvester Matutina terkait dengan perkara fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kalla yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tahun 2019. Yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kalla dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kalla tidak pernah memberitakan di media. Pihak Yusuf Kalla membantah pernyataan Sylvester Matutina yang mengaku pernah bertemu dengan Yusuf Kalla dan urusan hukumnya sudah selesai. Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga teman Yusuf Kalla, Hamid Awaludin, mengatakan Sylvester memang sudah meminta maaf dan diterima oleh Yusuf Kalla. Namun JK menegaskan kasus hukumnya harus tetap berjalan. Kemudian lawyer keluarga Pak Yusuf Kalla melapor ke Pak Yusuf Kalla. Sylvester minta maaf, Pak. Pak Yusuf Kalla merespon, ya, orang minta maaf kita harus maafkan, tapi kasus hukumnya tetap jalan, ya. Jadi tidak pernah ada pertemuan antara Sylvester dengan Pak Yusuf Kalla membicarakan settlement mengenai kasus ini. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku heran karena Sylvester Matutina belum juga ditahan meski sudah divonis 1 tahun 6 bulan penjara pada tahun 2019. Mahfud juga menanggapi klaim Sylvester yang menyatakan telah menjalani proses hukum dan berdamai dengan Yusuf Kalla. Ia menekankan vonis pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian. Si tervonis mengatakan dirinya sudah menjalani proses hukum dan sudah berdamai dengan Pak JK. Proses hukum apa yang sudah dijalani? Lagi pula sejak kapan ada vonis pengadilan pidana bisa didamaikan dengan korban? Vonis yang sudah ingkrah tidak bisa didamaikan, harus dieksekusi. Tulis Mahfud MD di akun X miliknya. Kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina kembali mencuat
Sylvester divonis penjara 1 tahun 6 bulan penjara pada 2019 lalu karena memfitnah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala dalam orasinya di tahun 2017. Matutina mengaku sudah bertemu Yusuf Kala dan kasusnya sudah selesai. Benarkah pengakuan Sylvester Matutina itu? Kita bahas bersama dosen Universitas Hasanuddin yang juga teman Yusuf Kala, Profesor Hamid Awaludin. Prof. Hamid, selamat petang. Selamat petang. Kami juga sudah mengundang Sylvester Matutina, namun yang bersangkutan masih belum bisa bergabung bersama kami. Kalau gitu Prof. Hamid, kami mau menegaskan kembali klaim dari Sylvester Matutina sudah 2-3 kali bertemu dengan Pak JK, itu betul atau tidak? Setahu saya itu sama sekali tidak benar. Pak Yusuf Kalla tidak pernah bertemu Sylvester Matutina membicarakan kasus ini. Sama sekali enggak. Ya. Tapi artinya dari 2019 sampai 2024 tidak pernah ada komunikasi sama sekali meskipun dari perwakilan pihak Pak JK? Tidak ada. Jadi dulu waktu Sylvester diadili, kabarnya dia minta maaf di pengadilan kepada Pak Yusuf Kalla. Lawyernya Pak Yusuf Kalla sampaikan ke Pak Yusuf Kalla bahwa Sylvester Pak sudah minta maaf. Pak Yusuf Kalla mengatakan, wah wajib hukumnya saya maafkan orang yang minta maaf. Namun proses hukum itu kan urusan negara. Lagian sudah berproses di pengadilan. Ini kan harus dipisahkan antara kasus perdata dan pidana. Kalau kasus pidana, apalagi kalau sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa dikompromikan, beda perdata. Ini kan pidana. Beliau dituntut di pengadilan negeri, dihukum 1,5. Kemudian beliau naik banding, tetap dihukum 1,5 tahun. Kemudian kasasi. Putusan kasasi, Sylvester tetap dihukum 1,5 tahun. Itu kalau saya nggak salah tahun 2019 ya. Nah, sekarang pihak kejaksaan yang mewakili negara mau melakukan eksekusi, itu sangat benar. Karena ada putusan hukum yang harus dijalankan. Oke, nah Prof. Hamid, kalau gitu Anda dapat informasi tidak kenapa dari 2019 sampai sekarang Sylvester Matutina masih belum dieksekusi? Wah, itu pertanyaan sebaiknya ditujukan kepada penegak hukum ya. Tapi kalau yang Anda analisis, apakah ada alasan yang mungkin bisa menjadi penyebab kenapa eksekusi itu belum dilakukan sampai sekarang? Saya tidak mau melakukan dugaan tentang itu. Saya hanya heran kenapa tidak pernah dieksekusi kasus ini. Karena malah ada lagi kasus lain yang diadukan oleh Pak Yusuf Kalla, sampai sekarang itu tidak pernah diproses sama sekali. Dan Pak JK juga tidak tahu alasannya terkait ini ya Pak? Tidak pernah. Saya tahu tidak pernah diberitahu alasannya kenapa. Nah Prof. Hamid, tapi ketika kasus ini akhirnya mencuat kembali di media juga salah satunya, apa respon Pak JK yang terbaru? Ya, respon Pak JK mengatakan, ya bagus kejaksaan menegakkan aturan. Kan negara, pemerintah yang diwakili oleh kejaksaan itu menjalankan putusan lembaga tertinggi di bidang hukum, yakni Mahkamah Agung. Ini kan putusan kasasi. Ya mutlak dijalankan. Tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa dikompromikan. Artinya dari pihak Pak JK juga mendorong agar eksekusi itu pun dilakukan secepatnya, Prof. Posisi Pak JK dia serahkan sepenuhnya ke negara. Eksekusi ini yang penting dieksekusi. Karena bagi beliau sebagai seorang mantan wapres, ya dia menghendaki bahwa putusan Mahkamah Agung itu harus dijalankan. Oke. Kan putusan hukum tertinggi. Dari lembaga hukum tertinggi. Oke. Kalau begitu dari sudut pandang seorang teman dekat Pak JK, Prof. Hamid, apa yang Anda lihat dari lambatnya proses eksekusi seorang Sylvester Matutina yang akhirnya divonis melakukan fitnah juga kepada seorang wakil presiden? Ya, begini, kalau Anda tanya saya itu selalu mengatakan kawan-kawan yang berbuat sesuatu harus juga bertanggung jawab. Ya. Siapa yang berani menabur angin, ya menabur angin dia akan menuai badai, kan begitu filosofinya. Nah, Sylvester
telah melakukan penghinaan, telah melakukan pencemaran nama baik, ya saya pikir harus juga bertanggung jawab supaya tidak terulang lagi kepada orang lain. Kan kita bicara hukum ini kan, keputusan hukum sudah mengatakan dia bersalah. Oke, Prof. Hamid, kalau begitu apa yang Anda bisa baca juga dari, ini kan kasusnya mencuat lagi ketika Sylvester Matutine yang juga adalah seorang relawannya Pak Jokowi sedang aktif-aktifnya lagi membela di kasus ijazah Jokowi. Anda melihat ada benang merahnya di situ? Saya terlampau mengada-ada kalau mengaitkannya sekarang. Dulu saya ada dugaan itu kenapa tidak dieksekusi waktu Pak Jokowi. Saya ada dugaan-dugaan. Kenapa tuh, Pak? Tapi dugaan-dugaan ini kan tidak bisa saya buktikan kan secara konkret. Oke, dugaan itu apa, Pak? Tapi Yang saya tahu sekarang kejaksaan bergerak untuk menegakkan hukum. artinya ada Itu yang- kaitannya ketika sudah berbeda pemerintahan, maksud Prof. Hamid seperti itu? Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya mengatakan ada itikat baik, usaha serius dari negara yang diwakili oleh kejaksaan untuk menegakkan aturan, memberi harga kepada putusan lembaga tertinggi negara di bidang hukum, yakni Mahkamah Agung. Oke, kalau dengan Bahwa Anda boleh tafsirkan kemana-mana, boleh-boleh saja. Oke, ya kalau gitu agar tidak kemana-mana, Prof. Hamid, mungkin juga bisa Anda luruskan sedikit lagi dengan secara lebih signifikan, lebih spesifik lagi. Arahnya, dugaan Anda pada saat itu hingga saat ini butuh 6 tahun sampai akhirnya kasusnya mencuat lagi. Apa yang terjadi? Sebenarnya kasus ini saya lupa. Baru saya ingat lagi setelah baca di koran kan, bahwa Jaksa Agung mau mengeksekusi kasus ini. Saya sudah lupa ini kasus. Ini kan 6 tahun, 6 tahun yang lalu ini kasus. Sejak diputuskan loh ya. Menggelindingnya ini kasus kan 2017, 8 tahun yang lalu. Di proses pengadilan 2018. Oke. Kalau gitu kita juga artinya sama-sama menantikan langkah selanjutnya dari Kejaksaan Agung. Terima kasih dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus teman dekat dari Pak JK, Prof. Hamid Awaludin. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang.